Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi dan temen gue Sarah Afianto. Kita mau review film terbaru nih, original Netflix, judulnya Hillbilly Elegy. Yoi. Bahasa Indonesianya apa? Elegy Hillbilly. Jadi ceritanya itu tadi tentang si JD Vance ini yang hidup di keluarganya nih, bersama keluarganya yang dari Kentucky. Kita dikasih lihat lah perjalanan dia di antara keluarganya yang hubungannya cukup disfungsional. Terutama ibunya sih ya. Iya, Ibunya betul. ini sangat kecanduan sama narkoba. Ya makanya lah jangan narkoba. Pesannya langsung itu nggak sih? Langsung nih, langsung pertama kali. Gue suka sih dia mengangkat isu tentang kekeluargaan gitu ya. Dari awal yang pertama kali itu gue suka banget sih, yang family always back each other gitu. Oh iya, ya nggak iya, sih? iya. Pas si JD-nya Jadinya mau dipukulin ya? terus akhirnya dipukulin balik sama keluarganya. Wah, gue kayak merasa, wow, gila nih orang solid banget Solid keluarganya gitu. Ya film yang sebenarnya idenya tuh biasa aja. Maksudnya setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Di Indonesia, di Jepang, di Amerika sama-sama berjuang gitu. Apalagi di sini khususnya keluarga yang canduan narkoba dan punya masalah keluarga lah gitu. Dari ibunya, neneknya yang bikin dia sampai struggling banget, berusaha keras banget untuk hidup yang berbeda gitu, hidup yang lebih baik dari keluarganya ini. Dengan bebas aja gitu, hidupnya bebas banget. Iya sih, Ya nggak liberal banget. Liberal banget, ya. gila. Maksudnya dia Jauh ya anaknya dari kita. jauh, maksudnya budaya kita beda banget. Dia lahir dari keluarga yang bapaknya entah siapa, terus kayak ibunya pacaran mulu. Ibunya hamil, kayaknya hamil luar nikah ya, kayak masih muda. Ternyata neneknya juga gitu. Kayaknya Nenek lu 13 tahun kabur dari sini. Iya, itu. Wah gila sih, berarti emang masalahnya ini ya berkelanjutan gitu dari keturunan kan, terus menerus gitu. Oh, Glenn Close dong. Oh iya. Glenn Close, ya dia kan udah Oscar nominated juga ya, kayaknya sempat menang juga. Jadi, dan Amy Adams sih dua karakter cewek ini yang beda ya, signifikannya beda nih. Yang satu ya sama-sama ibu, yang kalau si JD bilang you both a shitty woman gitu. Not shitty woman, shitty mom kan. Gue jadi salah kan. Bagus banget aktingnya, cuman gue ngerasa apa ya, skripnya kayaknya kurang tepat gitu buat dia sih. Sebenarnya kayak bisa lebih pamungkas, tapi kayaknya nggak ada momen yang bener-bener pamungkas banget gitu buat dia gitu. Nggak ada yang bener-bener bikin dia menonjol gitu kali ya. Dan mungkin karakter perempuan ya kayak yang di sini tuh emang mungkin strong banget, karena si JD ini kan besarnya juga sama dua perempuan ini gitu kan. Sama kakaknya bahkan. Sama kakaknya bahkan, betul. Dan kayak nggak ada figur laki-laki malah dia di hidupnya. Mungkin ya ibunya pacarnya ganti-ganti dan dia kayaknya nggak pernah attach banget sama salah satunya, bener. Menarik banget sih, dia akhirnya bisa jadi sukses, bisa jadi keluar dari stereotipnya itu karena neneknya gitu, karena figur-figur perempuan ini, mungkin karena neneknya sih yang lebih kuat. Ngomongin kesempatan sih, kesempatan dalam arti setiap kehidupan itu lu tuh punya satu kesempatan yang lu harus kejar gitu. Ya from zero to hero lah kasarnya. Film yang emang susah nantinya bisa mendapatkan sesuatu yang membuat dia berhasil gitu. Nah kesempatan itulah yang berusaha dibikin kan sebenarnya sama si JD ini gitu. Dan alurnya menurut gue juga bolak-balik gitu ya, maju mundur menurut gue tepat sih. Jadi bisa menggambarkan hari ini itu terjadi karena masa lalu yang sebenarnya tuh punya masalah berat gitu. Sebenarnya setelah nonton gue tuh agak nggak merasa relate sih, Syed. Kalau lu tadi bilang lu relate, gue nggak ngerasa relate gitu. Gue merasa ini film Amerika banget gitu. Gue sebagai orang Asia nggak nangkep gitu permasalahan dia kayak gitu tuh kenapa. Gue nggak ngerti film ini tuh buat siapa gitu loh. Nggak ngasih banyak konteks sih ke hal gitu. Maksudnya gue juga tadinya nggak tahu hillbilly tuh emang kayak apa, dan pandangan orang-orang terhadap orang-orang hillbilly itu di United States kayak gimana. Gue tuh nggak tahu, gue nggak punya background itulah. Terus kayak mereka juga sempat nyebut-nyebut isu redneck gitu kan, rednecks, dan gue juga nggak terlalu familiar dengan kayak gimana sih emang itu situasinya seperti apa sih sebenarnya di US. Kakeknya meninggal dimakamkan di gunung kan, pas balik oh ternyata orang gunung segininya gitu. Tapi sayangnya itu cuma di bagian itu dan di awal doang, nggak ngeliatin nih hillbilly itu seberapa ininya sih, seberapa kuatnya gitu karakter-karakternya, karakteristik dari si suku bukan suku ya, pokoknya daerah itu lah ya.
itu nggak diliatin sih. Bener. Entah itu dia waktu pindahan atau dia itu keluarganya beda sama orang-orang sekitarnya kayak gimana, kita nggak tahu. Apalagi bukan orang Amerika nih, makin berjarak kan. Benar. Beda kayak Queen's Gambit kemarin lah ya. Iya nggak sih? Kalau Queen's Gambit kan kayak Amerikanya ada dikit gitu kan. Dikit tapi penting gitu loh. Dikit tapi sedikit, cuma konteksnya penting banget gitu. Bener. Menurut gue itu lebih kuat jadinya. Lu suka alur bolak-balik itu gue ngerasa nggak tahu ya, build up-nya gue nggak ngerasa enak sih. Lu malah nggak enak? Malah nggak enak, nggak tahu, gue nggak ngerasa emosional ngelihat mereka nangis gitu tuh. Gue tuh ya udah gitu, kayak oke, ya udah aja. Oh gitu. Gue nggak ngerasa emosional. Gue malah beda Cil. Ya gue malah ngerasa emosional gitu, kayak anjing. Apakah Amerika selalu ngomongin ini ya, pecandu, peminum gitu mungkin, ya? Mungkin mereka relate banget kali ya. Relate Karena banget, banyak kali ya yang masalahnya kayak gitu ya. Preachy kali ya. Maksudnya apa yang diomongin motivasional gitu loh rasanya. Kalau gue bayangin kalau ini dijadiin bahasa Indonesia gitu, di dubbing, wah gila sih, kayak kalau nggak tepat itu akan jadi banyak motivasi gitu. Karena di awal sama di akhir juga pakai voice over kan, yang kesannya tuh ngomong langsung ke penonton kan, berarti itu jadi kayak ya kita harus berjuang lah intinya gitu. Untung nggak diomongin ya berjuangnya, tapi ya sedikit aja sih, rada apa ya, ini motivasional banget sih gitu sih. Ibunya si Amy Adams nih nggak jelas aja sih latar belakangnya. Namanya tuh Beverly Vance. Oh, gue nggak tahu namanya, bahkan gue. Lu berarti nggak attach banget lo sama karakternya. Gue nggak tahu deh, kayak kok dia bisa sampai segitunya tuh, gue nggak paham gitu. Gue masih belum ngerti gitu. Motifnya kurang kuat gitu ya. Diperlihatkannya kurang kuat, walaupun si karakternya ini dia jelas gitu mau ngapain, cuma kenapa dia bisa seperti itu? Ada sih ceritanya yang pas bapaknya, kan? Bapaknya dibakar sama ibunya sendiri gitu. Yang ngeliat. Dan bapaknya mungkin abusive ya. Cuman gue nggak tahu itu impact dia segitunya kah. Sayang sih acting Amy Adams kayaknya agak kurang, nggak ada momen, nggak ada screen time yang pas gitu loh buat dia. Film ini tuh kayak disiapin buat Oscar gitu loh. Sumpah. Iya. Kayak Netflix nih emang ya, dari semua film macam-macam yang dibuat nih, Netflix nih nyiapin nih film nih kayak Oscar material banget gitu. Apalagi di akhir tahun kan biasanya keluar gitu. Itu gimana kalau menurut lo, ini Oscar materialnya pas nih? Kalau ngomongin Amerika mungkin konteksnya pas kali ya. Mungkin. Tapi tahun ini Parasite menang, men. Iya. Mungkin. Nah, apakah setelah Parasite menang ada perubahan-perubahan nih? Soalnya sebelumnya kan ada Green Book. Iya, Green Book kan yang itu kan konteksnya Amerika banget. Walaupun Parasite langsung membuat semuanya buyar gitu. Iya. Nah, nggak tahu sih. Ya kita lihat aja kalau dapat nominasi Oscar. Wah, kayaknya film-film lain yang sebelum-sebelumnya atau nanti ini setelah-setelahnya nih kan musim-musim Oscar biasanya akhir tahun nih keluar filmnya, harusnya bisa lebih bagus sih. Menurut gue adegan yang pas dia masih kecil dan dibantuin sama keluarganya itu menurut gue adegan paling pamungkas dari semuanya itu. Karena itu kayaknya ngedefine family got each other's back tuh itu gitu. Dari awal udah ngomongin family lewat adegan itu gitu kan. Iya sih. Yang neneknya memutuskan untuk merawat si JD dari ibunya. Itu neneknya di usia yang senja gitu, yang udah tua banget, memutuskan untuk oke, gue rawat ini supaya dia lebih baik. Karena ibunya ini udah gue nggak bisa gue ubah gitu, sulit untuk gue ubah. Kayak untuk masa depan yang lebih baik, jadi ini masih punya harapan. Dirawat lah, walaupun dimarah-marahin ya, tapi itu buat kebaikan. Oke, langsung ke skor kali ini ya. Gue 6,5 aja deh. Kenapa 6,5? Kenapa? Itulah, gue nggak ngerasa relate aja, nggak ngerasa emosional. Padahal ini film drama banget loh, ya nggak sih? Drama banget dan kayak orang kayaknya maksain gitu menurut gue. Kayak terlalu maksain, lu pengen bikin orang tuh too much banget ya. Nonton tuh kayak kasian banget dia gitu ya. Gue nggak ngerasa gitu sih, sorry Ron Howard. Mohon maaf nih Pak Dir. Kalau gue 7 sih. Menurut gue ini masih enak ditonton, masih nyaman juga. Walaupun tadi ada beberapa kekurangan yang kita sebut sih, cuma ya masih bisa dinikmati. Dan kalau bilang Oscar material ya mungkin aja. Tapi kan ini based on true story ya. Dan biasanya tuh ada foto-foto di belakangnya, dan ini ada. Menurut gue ini jadi kayak Amerika banget aja gitu. Film-film lainnya kalau Asia kayaknya jarang kayak gitu yang gitu asli based on true story terus belakangnya ada. Sekian aja dari kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan notifikasinya kalau yang belum nyala. Kalau yang udah nyala ya pantengin terus ya kan. Dan tunggulah komen konten-konten berikutnya. Yoi. Dah. Bye.